Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Standingrum dari kelas Manajemen G semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, serta syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Saya akan mulai membahas dari syarat wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Syarat-syarat wudhu yang kita ketahui secara umum adalah yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat menggunakan air suci dan menyucikan, yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya yaitu syarat wajib wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama itu Islam. Mazhab Hanafi menyetujuinya, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak menyetujuinya. Yang kedua itu berakal. Mazhab Hanafi tidak menyetujuinya, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyetujuinya. Yang ketiga, balik. Semua mazhab menyetujuinya. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Bagi mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang mempunyai air tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya untuk sekali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Yang kelima, hadas. Semua mazhab menyetujuinya. Yang keenam dan ketujuh adalah suci dari haid dan nifas. Semua mazhab menyetujuinya. Dan yang terakhir adalah waktu yang sempit. Semua mazhab menyetujuinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang rukun wudhu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama itu membasuh wajah, yang kedua membasuh tangan dan juga kedua siku, yang ketiga mengusap seperempat kepala, yang keempat membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Rukun wudhu menurut mazhab Maliki, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap seluruh kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam faur atau muwalah, yang ketujuh tadlik atau menggosok. Rukun wudhu menurut mazhab Syafi'i, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan dan kedua siku, keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Rukun wudhu menurut mazhab Hambali, yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, yang ketiga mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, yang keempat membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, yang kelima tertib, dan yang keenam muwalah. Berikutnya saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu batal. Dan menurut mazhab Maliki, batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim. 2. Tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, batal. Menurut mazhab Maliki, batal jika pulas. Menurut mazhab Hambali, batal walaupun dalam posisi tamakun. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali batal. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i batal, menurut mazhab Hambali batal dengan syahwat. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan. Menurut mazhab Hanafi batal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak batal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Syarat sah sholat yang kita ketahui adalah yang pertama, suci dari hadas besar, yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, yang ketiga, menutup aurat,
Yang keempat, mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Yang kelima, menatap ke kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, sujud. Dan yang keenam, duduk tasyahud akhir. Rukun sholat menurut mazhab Maliki. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, salam. Ke-13, tertib. Dan ke-14, tumakninah. Rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca sholawat. Ke-12, salam. Dan ke-13, tertib. Rukun sholat menurut mazhab Hambali. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, iktidal atau bangun dari ruku. Yang keenam, sujud. Ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca sholawat. Ke-11, salam. Ke-12, tertib. Dan ke-13, tumakninah. Selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf walaupun tidak mempunyai makna. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja dengan sengaja. Keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat atau banyak bergerak. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga, makan dan minum. Semua mazhab menyetujuinya, tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa, maka membatalkan sholat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat baik banyak atau sedikit dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui hukumnya. Menurut Hambali, jika makan atau minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka dapat membatalkan sholat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Jika tidak sengaja atau lupa, tidak membatalkan. Yang keempat, jika datang hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ini disepakati oleh seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya mazhab tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Dan yang terakhir yaitu tertawa terbahak-bahak. Ini juga disepakati oleh seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan nomor 4. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.